bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Yunda sebagai panitera dalam sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor 20 pidana khusus /2025 Pengadilan Negeri Pontianak. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Yang pertama, pada saat majelis hakim memasuki ruangan persidangan, seluruh hadirin dimohon berdiri sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, para pihak dan pengunjung sidang wajib berpakaian sopan dan pantas, serta tidak diperkenankan makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat melanggar jalannya persidangan. Baik, demikianlah tata tertib yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor 20 pidana khusus /2025 Pengadilan Negeri Pontianak akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sebelum persidangan dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai? Pada hari ini kita akan melakukan sidang berdasarkan pada pasal 230 KUHP. Ruang ini sudah siap untuk ada persidangan. Berdasarkan pada pasal 153 ayat 3 KUHP, bagi anak kecil di bawah umur tidak diizinkan untuk dihadir di ruangan persidangan, kecuali sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Baik, dengan demikian sidang ini akan segera dimulai. Untuk panitera, untuk umum, penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor 20 Pitsus /2025 PNPDK atas nama terdakwa Aidila Fitri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada untuk umum, silakan hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sidang. Baik, Yang Mulia. Terdakwa Aidila Fitri, silakan masuk ke ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Baik, untuk saudari terdakwa, apakah dalam keadaan sehat? Siap, Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap untuk mengikuti jalannya persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudari pernah terjerat kasus pidana? Tidak pernah, Yang Mulia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Saudari bersedia? Sedia, Yang Mulia. Saudari bernama? Aidila Fitri, Tempat tanggal lahir? Pontianak 1 Juni tahun 2000, Jenis kelamin? perempuan, Tempat tinggal? Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Lantang Tipo, Gang Semi, nomor A27, Kecamatan Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh. Apakah betul? Betul, Yang Mulia. Baik, saudara, apakah tahu bahwa sidang terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009? Tahu, Yang Mulia. Apakah betul saudari didampingi oleh penasihat hukumnya? Betul, Yang Mulia, saya dampingi oleh penasihat hukum saya. Untuk penasihat hukum, silakan memperkenalkan identitasnya. Baik, terima kasih ya. Perkenalkan, saya penasihat hukum terdakwa bernama M. Fadila dan rekan saya Muhammad Farhan Sarundra. Apakah betul mereka adalah penasihat saudari? Betul, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk penasihat hukum? Sudah, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk memberikan surat kuasa, surat izin beracara, dan berita acara sumpah. Baik, Yang Mulia. Untuk saudari terdakwa, silakan untuk memeriksa. Silakan kembali ke masing-masing. Baik, Yang Mulia. Baik. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian dakwaan oleh penuntut umum. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia.
Baik, untuk penasihat hukum apakah sudah menerima salinan? Sudah yang mulia. Baik, Bro, silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Pada surat dakwaan nomor registrasi perkara nomor 20 Fitsus 2025 PN Pontianak, terdakwa atas nama Aidila Fitri, tempat Pontianak, tanggal 1 Juni tahun 2000, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Antang Tipo, Gang Semi nomor A7, Kecamatan Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Agama Islam, pekerjaan guru pendidikan SMA. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei tahun 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa Aidila meninggalkan rumahnya menuju Kampung Beting dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di lokasi, terdakwa bertemu dengan seseorang yang dikenal dengan sebutan Abang yang merupakan seorang bandar narkotika. Sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa melakukan transaksi dan menerima narkotika jenis sabu dari abang tersebut, lalu menyimpannya di dalam tas berwarna coklat miliknya. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa beranjak pulang menuju rumahnya, namun pada pukul 23.13 waktu Indonesia bagian Barat, saat terdakwa berada di Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan Hotel M, terdakwa dihentikan oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat karena dicurigai membawa narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan satu paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas coklat milik terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Polda Kalimantan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa terdakwa Aidila Fitri pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu atau metafetamin seberat 0,54 gram net. Barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang yang tidak dikenal dan disimpan secara pribadi untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut. Perbuatan terdakwa terkena pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta dipidana denda. Sekian yang mulia. Terima kasih. Telah dibacakan surat dakwaan dari penuntut umum, apakah menuju? Seperti yang mulia. Apakah ini menuju ke eksepsi? Iya yang mulia. Iya, iya. Apakah eksepsi sudah siap? Sudah yang mulia. Silakan diberikan sendiri. Baik, karena penasihat hukum sudah siap dengan eksepsinya, apakah ilmu ingin dibacakan pokok-pokoknya saja atau seluruhnya? Bacakan pokoknya saja yang mulia. Baik, silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan pokok-pokoknya saja. Bertindak untuk dan atas nama terdakwa Aidila Fitri bahwa sehubungan dengan adanya surat dakwaan nomor 20/Kris/2025/PN/PTK sebagaimana telah disampaikan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang perkara tanggal 9 Juli 2025. Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota keberatan. Yang pertama, surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan transaksi dan menerima narkotika dari seorang yang bernama Abang. Namun dalam dakwaan tidak disebutkan secara lengkap siapa sosok Abang tersebut. Padahal sosok Abang adalah subjek penting untuk membuktikan tindak pidana sebagaimana unsur pada pasal 114
menyatakan bahwa barang bukti sabu akan digunakan untuk dikonsumsi pribadi oleh terdakwa. Padahal pasal 114 mensyaratkan adanya perbuatan menyerahkan, menawarkan, menjual, membeli atau menjadi perantara jual beli. Jika sabu diperoleh untuk dikonsumsi pribadi, maka tidak tepat bila dikenakan pasal 114 ayat 1. Yang ketiga, adanya unsur tanpa hak yang dibuktikan. Penuntut umum tidak menyebutkan bahwa terdakwa secara eksplisit tidak memiliki hak menyimpan sabu dan tidak mencantumkan alat bukti administratif yang menyatakan terdakwa tidak memiliki izin. Berdasarkan uraian pokok-pokok keberatan kami penasihat hukum terdakwa Aidila Fitri memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu dengan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang 1, menyatakan menerima dan mengabulkan nota keberatan eksepsi ini untuk seluruhnya. Yang 2, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara 20/Pitsus/2025/PN.PTK tertanggal 9 Juli 2025 tidak dapat diterima atau batal demi hukum. Yang ketiga, menyatakan bahwa perkara atas nama Aidila Fitri tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Yang keempat, membebaskan terdakwa dari tahanan demi hukum dan memulihkan nama baik serta hak-haknya. Yang kelima, membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan dengan mempertimbangkan keadilan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Karena telah membacakan eksepsi dari penasihat hukum, untuk itu selanjutnya akan menyampaikan putusan sela dari majelis hakim. Untuk itu hakim akan bermusyawarah selama 2 menit. Sidang dinyatakan diskors. Skors kami cabut. Baik, setelah berhenti bermusyawarah, maka majelis hakim akan memberikan putusan sela. Untuk panitera perlu dicatat bahwa hakim akan memberikan putusan sela dari penasihat hukum. Baik, selanjutnya putusan sela akan saya limpahkan kepada hakim anggota 1. Baik, terima kasih. Putusan sela nomor 20/Pitsus/2025/PN.PTK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara pidana atas nama terdakwa nama Aidila Fitri, tempat tanggal lahir Pontianak 1 Juni tahun 2000, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh, alamat Jalan Sungai Raya Dalam, Komplek Lantas Tipo, Gang Semi, nomor A7, Kecamatan Kuburaya, Kalimantan Barat, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dakwaan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa dalam persidangan sebelum memasuki pokok perkara, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan antara lain. Yang pertama, bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menjelaskan secara rinci unsur tanpa hak atau melawan hukum. Yang kedua, bahwa dakwaan hanya mendasarkan pada pengakuan dan tidak didukung oleh bukti awal yang cukup dan hukum. Yang ketiga, bahwa tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang sah. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum telah mengajukan tanggapannya pada pokoknya menyatakan yang pertama, dakwaan telah disusun secara jelas, cermat dan lengkap sebagaimana disyaratkan dalam pasal 103 ayat 2 huruf B KUHP. Yang kedua, bahwa keberatan terdakwa mengenai pembuktian merupakan bagian dari pokok perkara yang seharusnya diperiksa dalam sidang pembuktian. Yang ketiga, bahwa tindakan penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan surat perintah dari atasan penyidik. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dakwaan, majelis hakim menilai surat dakwaan telah memenuhi ketentuan pasal 103 ayat 2 huruf B KUHP karena telah secara jelas memuat identitas terdakwa, waktu dan tempat tindak pidana serta uraian perbuatan yang didakwakan. Menimbang bahwa keberatan mengenai pembuktian unsur tanpa hak maupun prosedur penangkapan serta penggeledahan merupakan bagian dari pembuktian yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Mengingat yang pertama pasal 103 ayat 2 KUHP
Yang kedua, pasal 196 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Mengadili, menolak eksepsi dari penasihat hukum terdakwa seluruhnya, menyatakan pemeriksaan perkara pidana nomor 20/Pinsus/2025/PN atas nama terdakwa Aidila Fitri dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Majelis hakim yang terdiri dari Ketua Reza Putra Sigi SHMH, Hakim anggota 1 Reza Mahaputra Dinata SHMKN, Hakim anggota 2 Muhammad Suridi Zaki SHN dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Baik, itu Bapak telah mengerti atas bacaan tersebut. Iya, Mulia. Untuk umum. Iya. Baik, karena eksepsi ditolak, maka dari itu sidang akan dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Pada penuntut umum, apakah telah siap dengan pembuktiannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibawa ke depan. Untuk penasihat hukum, silakan maju ke depan untuk memeriksa. Silakan kembali ke masing-masing. Baik, karena belum sudah memberikan barang bukti dan daftar alat bukti, maka itu sedang akan dilakukan dengan sidang pemeriksaan saksi fakta, saksi ahli dan juga terdakwa. Kepada penuntut umum, apakah akan menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli? Benar, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan 1 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli. Untuk saksi ahli, yang pertama atas nama Nadia, yang dimana dia merupakan warga setempat, dan saksi ahlinya atas nama Profesor Dita, di mana dia merupakan ahli laboratorium yang akan memberikan keterangan tentang pemeriksaan tes narkotika, Yang Mulia. Baik, dikarenakan akan dilakukan pemeriksaan saksi dahulu kepada saudari terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Baik, Yang Mulia. Untuk jasa penuntut umum, silakan hadirkan saksi. Baik. Silakan saksi fakta masuk ke ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara Nadia, silakan maju ke depan untuk memberikan surat identitasnya. Baik, silakan duduk. Baik, untuk saksi atas nama, Nadia Febriani, tempat lahir, Pontianak, tanggal lahir, 22 Maret 1998, jenis kelamin, perempuan, alamat, Jalan Tanjung Raya 1, Gang 2000, dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat. baik, agama Islam, kerjaan ibu rumah tangga, apakah betul? Betul. Sebelumnya apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Saudara siap untuk ikuti jalannya sidang? Siap, Yang Mulia. Baik, untuk saksi, apakah sedang memiliki hubungan darah dengan para pihak? Saya tidak memiliki hubungan apa-apa, Yang Mulia. Baik, sebelumnya akan saya menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan pada pasal 160 ayat 3 KUHP. Saudara saksi sebelum memberi keterangan harus sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap, Yang Mulia. Untuk hakim satu sudah. Saksi silakan maju ke depan, Pak Tersebut. Saudari saksi, ikutan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari yang sebenarnya. tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup saksi silakan. Baik, saudara saksi telah disumpah berdasarkan pada pasal 242 KUHP. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam hukuman pidana penjara 4 tahun. Dan apabila saudari memberikan keterangan yang memberatkan, maka akan dipenjarakan selama 9 tahun. Apakah mengerti? Nanti Yang Mulia. Baik, untuk pemeriksaan atas saksi
Saudari saksi, apakah betul terdakwa membeli narkotika golongan 1? Saya kurang tahu yang mulia, yang jelasnya saya melihat di wilayah kampung tersebut Kapan tepatnya saudara melihat terdakwa melakukan transaksi tersebut? sekitar jam 10.45 waktu Indonesia Barat di kampung Genting yang mulia. Di mana tepatnya transaksi itu terjadi? Di sebuah gang kecil rumah kosong biasa digunakan para pengguna narkoba untuk bertransaksi yang mulia. Apa yang saudara lihat secara langsung? Saya melihat terdakwa bertemu dengan seorang pria yang dipanggil Abang. Mereka tampak berbicara sebentar dan saya melihat pria itu menyerahkannya sebuah kantong plastik bening. Yang mulia, baik silakan. Saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah saudara mengenal yang disebut abang? Saya tidak kenal secara pribadi, tapi saya sering lihat dia sekitar situ dan memang dikenal sebagai bandar narkotika. Mohon izin yang mulia, Baik, silakan. saudara saksi, apakah saudara yakin bahwa plastik bening yang saudara lihat diterima oleh terdakwa itu adalah narkotika? Saya tidak bisa memastikan isinya. Berdasarkan bentuknya kebiasaan di lingkungan itu saya yakin narkotika jenis sabu-sabu. Jadi pernyataan Anda di sini hanya sebagai dugaan. Betul, saya menyampaikan apa yang saya lihat saja. Baik, terima kasih. Cukup yang Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan untuk saudara saksi bernama atas nama Nadia selesai. Silakan untuk mengambil kembali kartu identitasnya dan meninggalkan ruang persidangan. Baik, yang mulia. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli kepada umum untuk hadirkan saksi ahli ke dalam ruang sidang. Silakan saksi ahli masuk ke ruang persidangan. Saudara saksi ahli silakan duduk depan untuk memberikan identitasnya. Baik, untuk saksi atas nama, Kayak yang mulia. tempat dan tanggal lahir, Pontianak 20 Agustus 1988. jenis kelamin, Perempuan. alamat, Gusti Situt Mahmud, Gang Selat, nomor 17, Siantar Biru, Kecamatan Pontianak, Kota Pontianak, agama, Agama Islam, pekerjaan, Ibu rumah tangga, warga negara. warga negara Indonesia. Sebelumnya apakah sudah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Apakah terperiksa untuk dengan persidangan? Siap, Bu. Baik, saksi apakah sebelumnya apakah memiliki hubungan saudara dengan para pihak? Baik, para saksi sebelumnya akan saya menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan pada pasal 160 ayat 3 KUHP. Saudara saksi sebelum memberi keterangan harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap, ya, Bu. Baik. Saudara saksi silakan maju ke depan. Panitra silakan maju. Saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah. bahwa saya sebagai saksi Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya tiada lain dari yang sebenarnya. dan lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup. Silakan berikutnya. Baik, saksi telah disumpah dengan pasal 242 KUHP. Apabila saudara memberi keterangan palsu, maka saudara dapat hukuman penjara selama 4 tahun. Dan apabila saudara memberi yang memberatkan keterangan, maka saudara akan dipenjara selama 9 tahun. Apakah mengerti? Mengerti, ya, mulia. Baik, silakan saya informasi dari dulu. Sebelumnya untuk profesi ahli apakah seorang ibu rumah tangga atau seorang dosen? Rumah tangga. Baik, baik Profesor Dita saja. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang Anda lampirkan di persidangan ini,
jelas bahwa barang tersebut adalah sabu. Benar, sabu atau metamfetamin sesuai dalam daftar narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Baik. Berdasarkan pengetahuan saudara, apakah jumlah tersebut termasuk untuk dikonsumsi sendiri atau apakah bisa diedarkan? Jumlah tersebut umumnya digunakan untuk konsumsi pribadi yang mulia, namun dapat beberapa kasus juga dijual dengan paket-paketan yang kecil. Mohon izin yang mulia. Baik, silakan Pak Dirgo. Apakah dari hasil laboratorium ditemukan sidik jari atau DNA terdakwa pada plastik pembungkusnya? Sebelumnya pengujian yang kami lakukan itu hanya sebatas identifikasi zat. Untuk sidik jari atau DNA itu memerlukan prosedur dan permintaan terpisah dan yang tidak bisa kami lakukan dalam kasus ini. Jadi saudari hanya menyatakan isi barang tersebut tidak dapat membuktikan siapa pemilik dan penggunanya. Iya betul. Kami hanya menyatakan kandungan zat narkotika dalam barang bukti. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Baik, untuk penuntut umum apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Untuk penasihat hukum apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Baik, tidak ada lagi pertanyaan, maka pertanyaan terhadap saksi ahli telah selesai. Untuk terhadap saksi ahli, silakan maju ke depan memberikan identitasnya dan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kepada saudari terdakwa, dan untuk saudari terdakwa silakan maju silakan kembali ke kursi sidang. Baik yang mulia. Apakah benar nama saudara adalah Adila Fitri? Terpapar Benar. oleh Kode pada Juni tahun 2000, pekerjaan dulu. Benar yang mulia. Pada tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 22.45 WIB, apakah benar saudara berada di Kampung Peti? Benar yang mulia. Saya di sana untuk bertemu seseorang. Sampai saudara itu. Saya tidak tahu nama lengkapnya. Saya hanya memanggil dia dengan sebutan abang dia yang menjual sendiri. Apakah saudara tersebut saudara beli? Ya, saya beli dan saya pakai sendiri. Alasan saudara menggunakan sabu tersebut bisa dijelaskan? Saya stres yang mulia karena masalah keluarga. Izin mengajukan pertanyaan yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa dari mana saudara mendapatkan uang untuk membeli sabu? Uang tersebut saya sisihkan dari hasil saya bekerja sebagai buruh. Apakah saudara mengenal jaringan narkotika lainnya? Tidak ada. Apakah saudara sadar bahwa memiliki narkotika tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum? Ya, saya sadar dan saya menyesal atas perbuatan. Yang mulia, mohon izin mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah ada tekanan dari pihak kepolisian saat saudari melakukan pemeriksaan? Tidak ada, semua pemeriksaan dilakukan secara baik dan saya jawab secara jujur. Apakah sabu tersebut digunakan secara sendiri? Untuk pendukung, untuk tidak mengulangi pertanyaan dari yang ditanyakan oleh penuntut umum. Mohon maaf yang mulia. Apakah saudari bersedia menjalani rehabilitasi? Iya, saya bersedia. Saya ingin keluar dari uang itu dan ingin memulai hidup baru. Cukup yang mulia. Baik, setelah sidang saksi fakta, saksi ahli dan terdakwa selesai, sidang akan menjalankan tahap pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Kepada penuntut umum, apakah telah siap? Siap. Tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, untuk penuntut umum, apakah telah menerima salinan? Belum yang mulia. Untuk penuntut umum, silakan bagikan salinannya. Pada sebelum apakah ini dari pokok-pokoknya saja atau sebelumnya? Pokoknya saja yang mulia. Silakan dengan pokok-pokoknya saja. Terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan pokok-pokoknya saja. Yang mulia, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Adila Fitri, dengan ini kami penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Pontianak telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh hasil persidangan, dengan ini menyampaikan tuntutan kami sebagai berikut. Identitas
terdakwa: nama Aidila Fitri, tempat tanggal lahir Pontianak 1 Juni tahun 2000, jenis kelamin perempuan, warga negaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sungai Dalam, Komplek Lantang Tipo, Gang Semi, nomor A7, Kecamatan Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Agama Islam, pekerjaan guru. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Aidila Fitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aidila Fitri berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun. Yang ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa diberatkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan barang bukti berupa yang pertama, plastik klip bening berisi sabu seberat 0,54 gram. Yang kedua, 1 unit handphone merek Oppo warna hitam. Yang ketiga, satu tas berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan. 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000. Demikian surat tuntutan ini saya bacakan. Terima kasih yang mulia. Baik, pada pendukung terdakwa, kami menyampaikan pembelaan pledoi. Benar yang mulia, kami akan menyampaikan pledoi dan kami juga akan membagikan salinannya. Pada umum, apakah yang dibacakan pokok-pokoknya saja atau seluruhnya? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan membacakan surat pokok nota pembelaan. Setelah melalui rangkap proses persidangan yang cukup panjang dalam perkara atas nama Aidila Fitri yang dituduh tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, izinkan kami selaku penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan sebagaimana dari hak konstitusional terdakwa dalam mencari keadilan. Yang pertama, fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa klien kami ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Mei 2025 dan ditemukan satu paket sabu seberat 0,54 gram. Namun, perlu kami tegaskan bahwa narkotika tersebut dibeli bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk dikonsumsi pribadi. Tidak ditemukan alat pendukung peredaran seperti plastik pembungkus tambahan, buku catatan transaksi, atau alat konsumsi dengan pihak lain selain 1 buah HP. Yang kedua, kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Aidila Fitri adalah seorang perempuan muda, usia 25 tahun, dengan latar belakang ekonomi yang lemah. Dia bekerja sebagai seorang guru. Lingkungan tempat tinggal dan serta pergaulannya itu memberi pengaruh besar terhadap keputusan keliru yang ia ambil. Namun, klien kami mengakui dan menyesal seluruh perbuatannya. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi dan bersedia menjalani rehabilitas. Dengan memperhatikan uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa terdakwa Aidila Fitri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pengedar narkotika. Yang kedua, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya serta mempertimbangkan rehabilitas sebagai alternatif pidana. Yang ketiga, membebaskan atau setidaknya mengurangi pidana penjara sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam upaya penegakan keadilan. Sekian, terima kasih. Baik, pada umum, apakah akan mengajukan replik atas pledoi tersebut? Kami akan mengajukan replik dan membagikan salinannya yang mulia. Silakan diminta. Pada hukum, apakah ini diberikan pokok-pokoknya saja atau seluruhnya? Pokok-pokoknya saja yang mulia. Silakan diberikan pokok-pokoknya saja. Terima kasih, saya akan memberikan pokok-pokoknya saja. Kami jaksa penuntut umum dalam
objektif terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dengan dasar bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika dan bukan pengedar. 1. Terkait fakta persidangan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa sendiri yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan terungkap dalam persidangan. 1. Telah terbukti secara sah bahwa terdakwa Idul Fitri memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,54 gram tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Yang kedua, fakta bahwa tidak ditemukan alat batu transaksi bukanlah bukti yang cukup untuk menghapus unsur pidana. Hukum tidak mensyaratkan pembuktian alat transaksi secara prinsip untuk membuktikan kepemilikan tanpa hak atas narkotika. Yang kedua, terkait status terdakwa sebagai pengguna. Penasihat hukum menyatakan bahwa terdakwa adalah pengguna dan bukan pengedar. Yang satu, terdakwa tidak pernah secara proaktif mengajukan atau menunjukkan bukti bahwa dirinya telah mengikuti rehabilitasi atau memiliki riwayat medis sebagai tertentu yang dapat direhabilitasi. Yang kedua, berdasarkan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, pengguna dapat dikenakan pidana bila tidak mengajukan rehabilitasi secara sukarela dalam hal tidak ada rekomendasi dari tim spesimen terpadu. Yang tiga, dalam proses persidangan ini tidak terdapat dokumen resmi rekomendasi DAP yang menyatakan bahwa Idul Fitri layak dari rehabilitasi. Yang tiga, terkait restoratif justice, kami sangat menghargai pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Yang satu, keadilan restoratif dalam tindak pidana ketika memiliki batas dan tidak berlaku secara otomatis terhadap seluruh kasus, terutama yang tidak memiliki dasar kuat dari tim asesmen atau data rehabilitasi. Yang kedua, dalam perkara ini terdakwa telah melanggar hukum dengan menyimpan narkotika secara ilegal. Berdasarkan uraian di atas dan penuntut umum tetap pada tuntutan sebagai telah disampaikan dalam persidangan. Satu, menyatakan terdakwa Idul Fitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman tanpa hak. Yang kedua, menyatakan pidana penjara sebagaimana termuat dalam surat tuntutan. Yang ketiga, menolak seluruh pembelaan penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasarkan hukum dan tidak relevan secara bukti. Cukup ya. Baik, kepada penasihat hukum, apakah akan dengan bukti dan sudah itu? Kami akan menyaksikan bukti dan akan membagikan salinannya. Baik, pada umum, apakah ini dibacakan pokok-pokoknya saja atau seluruhnya? Dibacakan pokok-pokoknya saja. Silakan ya dengan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan membacakan pokok-pokok bukti. Sebagai penasihat hukum terdakwa, kami menanggapi replik yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan ini menyatakan bahwa pembelaan yang kami ajukan tetap relevan berdasarkan hukum dan perlu mendapat pertimbangan hukum yang adil. Mengenai kepemilikan narkotika, kami tidak memungkiri bahwa terdakwa ditemukan membawa barang bukti sebagaimana yang disebutkan. Namun penting kami tegaskan bahwa terdakwa membawa narkotika bukan untuk diperjualbelikan, melainkan untuk kepentingan pribadi sebagai pengguna. Yang kedua, mengenai status sebagai pengguna dan rehabilitasi, kami menghormati pendapat jaksa penuntut umum. Namun perlu kami sampaikan bahwa tidak semua pengguna memiliki akses maupun pengetahuan untuk mengajukan rehabilitasi secara administratif. Oleh karena itu, terdakwa tidak dapat dibebani kesalahan tambahan karena tidak mengajukan permohonan rehabilitasi sebelumnya. Yang ketiga, mengenai keadilan restoratif, kami menekankan bahwa terdakwa merupakan pengguna dan bukan pelaku kriminal dalam konteks distribusi narkotika. Penjatuhan pidana penjara akan menimbulkan dampak buruk terhadap proses pemulihan terdakwa. Sebaliknya, program rehabilitasi akan memberikan manfaat bagi terdakwa dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia. Yang pertama, menolak seluruh replik jaksa penuntut umum. Yang kedua, mengabulkan nota pembelaan kami. Yang ketiga, menyatakan bahwa terdakwa Idul Fitri adalah pengguna narkotika yang layak menjalani rehabilitasi. Yang keempat, menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya dan lebih mengedepankan aspek rehabilitatif dan restoratif. Demikian duplik ini kami sampaikan dengan harapan majelis hakim berkenan mempertimbangkan secara objektif. Sekian, terima kasih. Baik, karena telah dibacakan dari kedua belah pihak, selanjutnya mencapai keputusan oleh majelis hakim.
sidang dinyatakan diskors. Skors dicabut. Baik, setelah hakim bermusyawarah, maka majelis hakim akan membacakan putusan akhir. Untuk panitera mohon dicatat. Baik, untuk bacaan putusan akhir akan saya limpahkan kepada hakim nomor kedua. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Putusan sidang nomor register 20-Pitsus-2025-PN-PTK. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Aidila Fitri, tempat lahir Pontianak, umur 25 tahun, tanggal lahir 1 Juni tahun 2000, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh, alamat Jalan Sungai Dalam, Komplek Lantan Tipo, Gang Semi, nomor A7, Kecamatan Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Dakwaan: jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa, keterangan saksi-saksi serta alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2025 sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia Barat, terdakwa Aidila Fitri pergi ke Kampung Peting dan melakukan transaksi dengan seorang laki-laki yang disebut Abang, yang diduga adalah bandar sabu. 2. Setelah memperoleh narkotika jenis sabu, terdakwa pulang sekitar pukul 23:13 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Imam Bonjol, Pontianak Selatan, tepatnya di depan Hotel Bupati, terdakwa dihentikan dan digeledah oleh petugas Satres Narkoba Polresta Pontianak. 3. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 klik plastik berisi sabu seberat 0,54 gram di dalam tas berwarna coklat milik terdakwa. 4. Barang bukti telah diamankan dan dibuktikan sebagai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. 1. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum. 3. Unsur narkotika golongan 1 bukan tanaman. Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Aidila Fitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun dan denda 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 klip sabu seberat 0,54 gram, 1 buah tas berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar pidana perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Profesor Reza Putra Sidi SHMH, Hakim Anggota Reja Mahaputra Dinata SHMKM, Muhammad Surizaki SHMHUM, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Cukup. Untuk terdakwa dan terhukum, apakah mengerti atas putusan yang baru saja kami bacakan? Mungkin yang mulia. Apakah saudara menerima atau pikir-pikir atau melanjutkan lagi?
Mulia. Baik, karena kedua belah pihak menerima, maka sidang dinyatakan selesai.